Jadi kita harus cermati bersama bahwa jadi orang yang mutakin, jadi orang yang takwa kepada Allah itu ada konsekuensi. Ada berapa konsekuensinya tadi? Konsekuensinya berapa? Satu, melaksanakan syariatnya dan meninggalkan. Gampang atau mudah? Setiap kali larangan Allah tidak kamu lakukan, kamu sudah masuk kepada golongan mutakin. Setiap syariat yang kamu jalankan, ya, itu kamu bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Besok masuk di dalam surganya Allah, termasuk orang-orang yang mutakin. Paham ya? Oke. Dua berarti apa tadi? Meninggalkan larangan Allah dan menjalankan syariatnya Allah. Mutakin. Nah, ada pendasaran begini. Takwa yang sebenarnya kayak apa toh? Takullah apa tuqati wala tamutunna illa wa antum. Kita disuruh dengan takwa yang sesungguhnya. Sampai ojo nganti mati liyane dalam kondisi takwa Allah. Sampai jangan meninggal dunia ketika sampai tidak takwa Allah. Berarti takwa Allah itu ada korelasinya, ada hubungannya, ya, antara seseorang dengan kehidupan besok sesudah mati. Jadi hidup manusia itu tidak hanya di dunia, tetapi ada tujuan hidup yang sebenarnya. Di mana? Di Solo, Jakarta, di alam kelanggengan, di akhirat, di ukhrawi. Di sana janjinya Allah surga dan neraka. Surga lambang orang-orang yang mutakin soleh solehah, sedangkan nerakanya Allah itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Pengen surga apa neraka? Kalau pengen surga konsekuensinya apa? Takwa. Baik, kita urai lagi. Variabelnya takwa yang terpenting adalah itemnya sampai nanti kalau bisa menjalankan syariatnya Allah dengan betul, dengan benar, ya. Yang terjadi apa? Kamu ada konsekuensi logis. Konsekuensinya apa? Kamu jadi orang baik. Kamu jadi orang yang amanah, kamu dicintai orang, kamu disukai orang, dapat jabatan yang luar biasa, tetapi kamu tetap jadi orang yang baik. Ada orang di sekitar kita ketika masih kecil itu takwa Allah, tapi ketika sudah gede takwanya diblok, lali, syariatnya dilanggar. Kok bisa? Iya, korupsi, menipu, menghalalkan cara hanya untuk kepentingan dunia. Saya tanya, bobotnya dunia dengan akhirat berat mana? Lalu dunia dengan akhirat itu bobotnya berat mana? Belum bisa. Akhirat. Tapi kan belum bayangkan sampai ya, akhiratnya kayak apa? Sampai bayangin saja lah gini, dunia yang elok kayak begini, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan pancan namanya gunung, Allah menciptakan lautan yang tanpa tepi, Allah menciptakan batu hitam, Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan mikroba, Allah menciptakan semut, lalat, ulat, harimau. Itu dunia. Anda bayangkan akhiratnya kayak apa? Padahal
Kenikmatan akhirat itu perbandingannya, jarimu kamu telurkan di lautan, kamu angkat begini, air yang menetes dari ujung jemari itu dunia, itu dunia. Sedangkan akhirat apa? Ya lautan itu. Lautan itulah akhirat. Ya. Lautannya lain. Berarti Anda bayangkan, surga tidak bisa dibayangkan, indahnya akhirat tidak bisa dibayangkan. Pertanyaan saya gini, manusia hidup ini paling umurnya sampai kapan? Berapa tahun? 60. Rasulullah berapa? Wafat 63. Paling pol 80 tahun. Sampai tahu enggak? Bumi seisinya diciptakan sama Allah ratusan tahun, miliaran tahun. Dari konsep pecahan matahari kembar, ada teori ledakan dasar, terciptanya lautan. Anda bisa bayangkan, terus satu. Sampai bayangin semut, ngerti semut. Tahu semut. Berapa kilo bobotnya? Anda bayangkan makhluknya Allah terkecil. Jadi ada surat apa namanya? An-Naml ya. Nah, dalam cerita semut itu bisa dialog dengan Nabi siapa? Maka ada zikirnya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa itu diwiridkan rutin, sampai punya feeling seperti Nabi Sulaiman, peka terhadap makhluk. Bahkan dengan izin Allah hampir bisa munajat dialog dengan hewan. Ya. Kita teruskan lagi, semut. Anda bayangkan jantungnya ukurannya berapa, ya, perutnya seberapa, hidungnya seberapa. Itu hidup loh semut. Kalau di malaikat sana, di arsinya Allah ada zamrud, ada emas, rasa jatuh. Ning dunya wis semut kuwi bingungnya malaikat. Ya kan? Ada bayangan semut itu kecil loh, tapi hidup dia. Enggak kita atau mati. Enggak tuh. Tapi itu hidup loh sama Allah. Ada bayangan cacing. Cacing ya? Tahu bentuk cacing? Tahu kan? Genjuk-genjuk kan? Cacing tubuhnya lunak, genjuk-genjuk. Lah piye bahasane piye cacing? Tapi genjuk-genjuk ya. Ada bayangkan cacing itu buatannya dari mana? Dibuat dari apa? Kok genjuk-genjuk ya gitu? Dan cacing itu ditugaskan sama Allah untuk udkurullah dzikran katsira, zikir ning lemah, kanthi mangan lemah, ya, dengan jasa trainingnya. Ketika cacing mengkonsumsi jasa training atau vitaminnya lemah, ya, tanah tadi, nanti tanah itu menjadi gembur alias Gusti Allah itu ngatur tanah dibuat cacing gembur. Hebat kan? Anda bayangkan, Allah menjaga lautan, dibuatkan karang. Allah menjaga lautan, dibuatkan paus. Allah menjaga tanah, dibuat jasa training. Jasa training itu ya bangsanya cacing, hewan-hewan cilik sini dulu lemah, itu namanya jasa training. Maka pupuk kimia yang berlebihan, ya, itu membunuh jasa training. Pupuk kimia ya, bukan pupuk organik. Kalau organik kan dari kompos. Pupuk kimia itu menghancurkan jasa training makhluk hidup yang ada di dalam tanah.
Dulu ketika saya kecil di sawah itu biasa ada belut, ada ikan lele, banyak. Sekarang nggak hidup karena apa? Terlalu banyak pupuk kimia. Iya. Manusia bisa mencipta, tapi merusak bumi. Lu kok bisa? Sampai tahu sampah plastik jadi limbah enggak itu? Sulit kan mengurainya, harus dibakar dulu. Kamu cermati ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu hukumnya sifatnya mana? Godhong gedang, godhong jati, godhong pring. Kamu makan pakai daun pisang, kamu lempar saja besok sudah jadi sampah. Sampai lempar plastik jadi sampah? Enggak, jadi masalah. Maka manusia itu hanya bisa mencipta benda mati, bukan benda hidup. Manusia tidak bisa membuat semut, manusia tidak bisa membuat cacing, manusia tidak bisa membuat nyamuk. Manusia hanya merangkai potensi. Oh, gawe besi dicor, gawe semen, oh gawe bungkus kertas, oh plastik, sumber masalah limbah. Maka orang-orang gunung lebih baik back to nature, kembali kepada alam. Ngombene wedang jahe, wancur, banyu degan. Sehat. Sehat. Minumnya orang modern merah, coklat hitam, itu kimia bro. Kenapa tidak minum yang alami aja? Banyu degan, banyu sirsa, alami. Sesuatu ciptaan Allah itu akan terawat ketika sampeyan mengkonsumsi sesuai dengan sunatullah. Misalnya sederhana, masaknya rasa nganggo apa kayak? Apa? Micin. Buah bangke sing akeh, buah bangke sing akeh, enak, kualitasnya baik. Ya kan? Gitu. Jadi saya kembali kepada yang namanya takwa Allah itu termasuk tadabbur alam. Mripate awake dhewe, pikirane awake dhewe, akale awake dhewe dibuka biar atine dibuka yang langit ben untuk muhtasafatnya Allah. Hatinya dibuka biar begini, biar mendapat hidayah dan inayah dari Allah. Wasilahe piye? Poso Ramadan. Poso Senin ke Kamis. Orang yang puasa itu cenderung lemah fisiknya, ngelak luwe. Arep ngrasani koncone wegah. Arep gibah males. Kenapa? Puasa, ya kan? Sampai puasa masih gibah enggak? Yo, poso gibah ya. Ini sampai jam berapa Mas kira-kira? Sampai jam berapa saya? Ini jam berapa atau belum? Ini jam 5. Aku sampai jam berapa? 5:04. Ya, kurang berapa jam ya? Baik. Nanti diliki kesuwen. Lalu habis waktu bos. Gitu ya. Jadi tak baleni. Coba mulai sekarang orang belajar yang dihidupkan apanya dulu? Apa? Sing urip ke wong sinau koyo murid ki apa nih?